Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi di channel aku. Nah, hari ini aku akan membahas anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina, di mana 3 orang ABK asal Indonesia ini meninggal dan mayatnya hanya dibuang ke laut begitu saja setelah dikremasi ala kadarnya. Tapi sebelum aku lanjut ke berita ini, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah, dan kalau bisa kalian share ke sosmed yang kalian punya. Nah, aku bakal lanjut nih ke beritanya. Dari berita yang aku baca, jadi ada 3 orang ABK berasal dari Indonesia meninggal di lingkungan kerja yang tidak layak atau manusiawi, yaitu di kapal laut Cina. Nah, aku juga sambil baca ya, ngasih taunya. Dan ada kejadian jenazah 3 orang ABK asal Indonesia dibuang begitu saja di laut. Salah satu ABK asal Indonesia yaitu bernama Sepri meninggal 1 tahun lalu, tepatnya 21 Desember 2019, kurang lebih beberapa bulan lalu lah ya weh. Nah, jadi 40 hari sebelum dia meninggal, dia sempat merasa sakit, nyeri dada gitu dan sesak napas. Dia juga udah coba meminta izin agar dibawa ke rumah sakit, namun tragisnya itu permintaan dia untuk dibawa ke rumah sakit itu nggak digubris sama sekali oleh kepala awak kapalnya. Hingga akhirnya si Sepri ini pun meninggal, dan saat itu juga mayatnya itu dibuang gitu aja ke laut tanpa prosedur yang seharusnya. Jadi nggak sampai situ aja, ternyata 2 orang ABK lainnya yaitu Alfata 19 tahun dan Ari 24 tahun juga mengalami gejala yang sama, yaitu nyeri dada dan sesak napas. Namun juga nasib mereka juga sama Sepri, mereka juga meninggal. Menurut saksi ABK yang bekerja juga di perusahaan tersebut juga banyak mengalami ketidakadilan yang mereka terima. Contohnya dipaksa bekerja selama 18 jam dalam sehari, yang kayak enggak masuk akal gitu nggak sih kalau misalnya kerja 18 jam dalam sehari. Kalau misalnya aku juga bekerja di situ 18 jam sehari itu kayaknya aku nggak betah gitu, pasti langsung minta pulang. Nah, lanjut aja. Mereka bekerja 18 jam dalam sehari dan mendapatkan kekerasan juga dalam bekerja, dan mendapat kekerasannya ini juga sama pekerja asal Cina. Nggak sampai di situ aja ternyata, yang sangat-sangat menyedihkan itu adalah mereka hanya minum air laut untuk minum sehari-hari. Kalian bisa bayangin kayak air laut itu nggak ada filter, nggak difilter atau nggak disaring gitu, mereka minum gitu aja. Sedangkan ABK asal Cina lainnya itu minum air bersih gitu, seperti kita minum air biasa. Dan yang bener-bener parahnya itu, gaji yang mereka dapatkan selama setahun kurang lebih hanya 150.000 won, yang kalau dirupiahkan itu kurang lebih 1.800.000 itu selama setahun. Kalian bisa bayangkan selama setahun cuma dapat 1.800.000, yang kalau misalnya kita di Indonesia kayak 1 bulan 1.800.000 itu aja termasuk sedikit ya kalau yang untuk menengah. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan kerja mereka yang 18 jam dalam sehari itu, gaji segitu tuh itu angka yang sangat kecil kali nggak sih? Kayak kecil kali kan. Nah, jadi karena nggak kuat dengan perlakuan lingkungan kerja yang buruk, yang benar-benar buruk, 27 ABK lainnya yang bekerja itu mau pindah kapal lain. Nah, jadi pada tanggal 19 Maret bulan lalu, mereka sampai di pelabuhan kota Busan, yaitu di Korea Selatan. Jadi mereka bukan pekerja kapal Korea Selatan ya guys, yawi, tapi pekerja kapal Cina. Justru mereka itu ingin pindah kapal, makanya mereka itu
berhenti di pelabuhan Kota Pusan. Namun sayang juga cerita sedih juga harus kembali terjadi karena setelah sampai di Kota Pusan, satu orang dari 27 ABK itu mengalami sesak nafas hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayang nyawanya juga enggak terselamatkan atau tidak tertolong. Jadi menurut keterangan para ABK, ini kapal Sing 629 milik Cina. Selain menangkap ikan tuna, mereka juga menangkap ikan hiu dan memotong siripnya secara ilegal. Jadi kayak kapal ini tuh memang udah nggak sehat gitu nggak sih? Ya kan? Seorang pejabat dari Koalisi Gerakan Lingkungan Korea mengatakan, karena para korban berada di Korea, pemerintah Korea harus menyelidiki kasus ini dengan menerapkan pasal 296 nomor 2 KUHP Universal Jurisdiksi dan meminta interpolasi penyelidikan internasional untuk anggota awak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu berita yang aku dapat. Kurang lebih aku mohon maaf jika kalian lebih tahu beritanya, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosmed kalian. Nah, jadi kita berdoa juga buat para korban, semoga arwahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. See you next video, guys.